Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di area kebun paling barat di Kebun Hanif, dan saat ini saya sedang berkeliling dan saya akan sedikit untuk memberikan sebuah tur di area kebun sebelah barat kami, yang mana kami mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan sintropik, di mana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk sebuah lahan dengan strategi mengintegrasikan berbagai jenis tanaman untuk menanggulangi kekeringan gitu ya. Dan di area ini lihat ada THC di sana sedang menanam benih kacang gude ataupun hiris ya. Dan kita bisa melihat di sini ada berbagai jenis tanaman yang kami coba hadirkan. Jadi ini sebetulnya area yang paling baru juga, yang paling baru kami coba untuk regenerasi. Dan di area ini juga kami membuat beberapa bedengan yang mengikuti garis kontur. Dan di sini ada berbagai jenis tanaman yang kami tanam. Di antaranya ada singkong, ada pepaya, dan ada pisang, lalu juga ada rumput ya, ada rumput membaka, dan juga ada tanaman-tanaman nitrogen fixer seperti albazia, lalu juga ada gamal, lalu ada Mexican sunflower ataupun kipait, lalu juga ada kacang salju ya, tapi masih kecil. Jadi kami ini coba tanam serentak ya. Dan kita bisa melihat di sini ada labu juga ya. Tadi ini rumputnya ya, rumput membaka ini kami gunakan, kami tanam dengan jarak-jarak tertentu di sini untuk menjadi sumber biomasa nantinya ketika sudah tinggi ataupun sudah tumbuh memanjang. Kita akan pangkas dan akan kita simpan di bedeng gitu ya, atau di area swellnya itu atau paritnya ini gitu, yang nantinya akan menjadi sumber biomasa bagi tanaman di sekitarnya. Jadi ini merupakan salah satu pendekatan yang minim pemupukan ya, bahkan tanpa pemupukan, lalu kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan kita mendesain sebuah lahan ya untuk ditanami tanaman-tanaman yang tentunya saling support satu sama lain. Seperti halnya pisang ini nantinya ketika kita panen, kita bisa menggunakan batangnya ini sebagai sumber biomasa untuk tanah ya. Jadi akan menyuburkan tanah. Dan kami coba untuk mengintegrasikannya ya di area lahan yang ada di sini, dan kita bisa melihat bahwasanya di sana ada juga pohon mangga, lalu ada ganyong ini sebagai herbasiusnya ya, lalu ada juga kacang gude ya, ini kacang gude ataupun hiris ya. Ini kita bisa makan, kita bisa rujak ya, enak sekali, segar. Lalu di sana juga ada pepaya Jepang ya, lalu ini ada gamal, lalu juga ada pisang ya. Itu pisang, sudah ada pisangnya sebelah sana terhalang oleh daun. Lalu di sini ada sukun ataupun breadfruit. Lalu juga di sini kita bisa melihat sumber biomasanya yang begitu banyak ya, sehingga tanah ini akan selalu terjaga ya. Tanah ini akan selalu terjaga kelembabannya, dan juga nantinya semakin tinggi, semakin terjadi suksesi di lahan ini, maka tanahnya itu akan semakin terjaga, tanahnya itu akan semakin penuh dengan biomasa ya, baik dari tanaman-tanaman supportnya ya, dan juga nantinya akan menghidupkan tanaman-tanaman utama, misalnya tanaman tadi buah-buahannya, yang akhirnya menjadi sebuah fertility ataupun kesuburan ya di dalam tanah gitu. Jadi dan ini kita bisa melihat bagaimana di musim kemarau ya, sudah beberapa, sebetulnya 1 minggu lalu ada hujan gitu ya, tapi setelah 1 minggu selanjutnya ini belum ada hujan lagi ya. Jadi ini di musim
yang masih musim kemarau, mungkin sudah mau memasuki musim hujan tapi ini belum hujan juga. Tapi dengan pendekatan ini kita bisa melihat bahwasanya tanaman-tanaman di sini bisa bertahan ya, karena kita memanfaatkan bagaimana tumbuhan itu sesuai dengan cara kerja alam gitu ya, dengan kita mengintegrasikan seperti di hutan, bagaimana di hutan itu setiap pohon itu ataupun dalam sebuah ekosistem itu ada yang namanya layer gitu ya, dimana dengan sistem layering ini, dengan mengintegrasikan tanaman-tanaman legum sebagai support, lalu tanaman-tanaman penutup tanah ya, lalu di situ tanaman-tanaman sebagai sumber biomasa yang nantinya akan mensupport tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon lainnya untuk tumbuh dengan baik gitu di area ini, walaupun di area yang kekurangan air ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini gitu untuk mengurangi penggunaan air dalam bercocok tanam ataupun dalam berkebun gitu. Dan ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Di sini kita bisa menggunakan ataupun memanfaatkan garis kontur gitu ya ketika di dalam kemiringan ya, sehingga ketika air yang mengalir gitu ya di area lahan ini juga nantinya akan meresap gitu, dan sehingga di sini akan terus terjaga kelembabannya sehingga mensupport tanaman-tanaman untuk tumbuh dengan baik di sini. Nah, jadi ini adalah salah satu pendekatan bagaimana kita bisa menghidupkan lahan gitu ya dengan input yang sangat minim ya, dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman tahunan ya dan juga tanaman-tanaman semak dan sebagainya. Sehingga di sini ada melakukan sebuah pendekatan untuk menghidupkan tanah yang istilahnya tidak produktif untuk kita produktifkan kembali ya, untuk kita tumbuhkan tanaman-tanaman di sini dengan support sebagai ground covernya. Di sini ada comfrey, ada tanaman penambang hara, lalu pohon buahnya. Sehingga strategi yang bisa kita lakukan dalam meregenerasi tanah ataupun lahan kita adalah yang pertama tentunya adalah dari sisi landscape-nya, bagaimana kita bisa menata agar air itu bisa terkelola dengan baik di lahan, terutama ketika hujan yang turun dari langit, dan bagaimana kita bisa merespon di lahan kita untuk dialirkan, diresapkan, disimpan dan dikonservasi. Lalu selain itu juga bagaimana kita juga bisa menanam ataupun mengintegrasikan tanaman-tanaman support, misalnya seperti tanaman-tanaman legum sebagai penambang hara, dan juga nantinya adalah sebagai sumber biomasa bagi tanaman-tanaman buah yang akan kita tanam di lahan kita, sehingga di situ juga nantinya tentunya akan minim ataupun ya akan minim perawatan gitu ya, dan itu yang bisa kita hadirkan di lahan. Dan juga tentunya adalah tanaman-tanaman sebagai sumber biomasa ya, sumber biomasa yang juga dia mengandung air gitu ya. Salah satunya di sini kami coba terapkan untuk menanam pisang ya, menanam pisang dan juga menanam pepaya ya, sebagai selain sebagai tanaman buah tapi juga bisa dimanfaatkan ya untuk tanaman-tanaman yang mampu menyimpan banyak air gitu. Dan selain itu juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa menutup tanah ataupun tanaman penutup tanah ataupun cover crop ya, itu di bagian bawah ya. Nanti misalnya seperti contohnya menanam comfrey, dia juga bisa kita pangkas dan nantinya daunnya ketika dibiarkan akan menjadi sumber hara juga. Dan tentunya dengan mengintegrasikannya dengan berbagai jenis tanaman ya, jadi tidak hanya satu jenis tapi bisa beberapa jenis, yang mana di situ ada tanaman supportnya, lalu misalnya ada tanaman buahnya ya, lalu di situ ada tanaman penutup tanahnya, lalu di situ ada sebagai tanaman sumber biomasanya, sehingga di lahan kita akan lebih bertahan ya, akan merespon, akan menghidupkan lahan, dan juga akan memunculkan microclimate ya, atau iklim mikro di sekitar kita. Dan
Ketika iklim mikro itu terbentuk, maka yang terjadi adalah resiliensi ataupun ketahanan dari tumbuhan-tumbuhan itu untuk bisa hidup di lahan kita dan bisa bersimbiosis dan bisa menghidupkan tanah juga gitu ya. Dan di situ akan di bawah tanah juga akan men-trigger mikroba-mikroba dalam tanah seperti misalnya mycorrhiza untuk bersimbiosis satu sama lain di dalam tanah sehingga menghadirkan suatu siklus hara dan juga siklus kehidupan yang mensupport kehidupan di atas tanah. Ya kurang lebih mungkin itu terkait dengan area tanam yang coba kami hidupkan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.